Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terombang-ambing beberapa waktu, hingga isu pencopotan bendera Indonesia dari badan pesawat KF-21 Boramae, akhirnya, Indonesia sedikit menemui titik terang kelanjutan partisipasi pada proyek pesawat tempur KF-21 Boramae. Hal itu dipastikan, setelah Indonesia melakukan pembayaran cost share untuk proyek KF-21 Boramae. Biaya cost share resmi dialokasikan di dalam APBN Indonesia tahun 2022 dan 2023. Selain masalah pembiayaan, sebenarnya Indonesia memiliki satu lagi masalah yang cukup serius, yang juga dikabarkan menjadi salah satu penyebab maju mundurnya partisipasi Indonesia di proyek KF-21 Boramae, yaitu adalah masalah terbatasnya atau tidak diizinkannya beberapa teknologi vital KF-21 Boramae untuk diketahui Indonesia. Tidak dipungkiri, untuk mengembangkan sebuah jet tempur, suatu negara harus mempunyai dan mengetahui teknologi yang sangat vital dan rahasia, dan itu tidak dimiliki oleh sembarang negara. Hal itulah yang saat ini dilakukan oleh Korea Selatan dan Indonesia dalam pengembangan KF-21 Boramae. Bisa dikatakan, Korea Selatan dan Indonesia masih bergantung pada Amerika Serikat untuk teknologi vital yang dibutuhkan oleh pesawat tempur KF-21 Boramae. Setidaknya, ada 129 teknologi vital yang diperlukan, agar Indonesia bisa menguasai teknologi dan bisa memproduksi KF-21 Boramae. Tetapi faktanya, karena beberapa teknologi masih bergantung pada Amerika Serikat, tercatat, ada 9 teknologi vital yang tidak diberikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia, termasuk 4 teknologi vital, yang juga tidak diberikan oleh Amerika Serikat kepada Korea Selatan. Penyebab Indonesia tidak bisa memperoleh informasi ke-9 teknologi inti KF-21 Boramae tersebut, bukan lain, karena Amerika Serikat mempunyai kebijakan yang diatur dalam Defense Technology Security System. Aturan Defense Technology Security System Amerika Serikat tersebut, dikatakan, telah menjadi aturan resmi milik Amerika Serikat untuk melindungi informasi rahasia, terutama, apabila ada kerjasama dengan negara lain, seperti kerjasama dengan transfer of technology. Hal itu, untuk melindungi informasi dari teknologi penting yang telah dimiliki oleh Amerika Serikat. Salah satu jalan, apabila Indonesia ingin mendapatkan ke-9 teknologi inti KF-21 Boramae tersebut, adalah dengan negosiasi ulang dengan Amerika Serikat, untuk menyepakati persyaratan yang berada dalam aturan Defense Technology Security System Amerika Serikat. Selain hal itu, Korea Selatan juga memberi satu jalan, agar setidaknya, Indonesia mengetahui teknologi yang tidak diberikan ke Indonesia oleh Amerika Serikat, tetapi diberikan kepada Korea Selatan, yaitu, dengan memberi teknologi tersebut ke Indonesia secara tidak langsung, dengan pendidikan, training, dan on-the-job training kepada insinyur-insinyur Indonesia. Ada satu masalah lagi tentang KF-21 Boramae, yaitu, Amerika Serikat tidak mengeluarkan export license kepada Indonesia. Itu artinya, Indonesia ke depannya tidak diperbolehkan menjual pesawat KF-21 Boramae kepada negara lain, bahkan komponen sekecil apapun dari pesawat KF-21 Boramae. Walaupun ekspor KF-21 Boramae oleh Indonesia prosesnya masih cukup jauh. Tetapi, diharapkan mulai saat ini, Indonesia juga harus memperhatikan hal tersebut, agar ke depannya ada prospek yang jelas dari kelanjutan KF-21 Boramae. Dari hal-hal yang telah disebutkan tadi, ini merupakan tugas besar dari pemerintah, untuk bisa melobi Amerika Serikat, agar ke depannya, kita bisa menggali dan menguasai sedalam-dalamnya teknologi dari KF-21 Boramae, sebagai jalan Indonesia, untuk mengembangkan sendiri pesawat tempur di masa depan. Terlepas dari itu semua, sebenarnya, Indonesia masih mempunyai PR yang cukup besar untuk kelanjutan KF-21 Boramae ke depannya, mulai dari pembiayaan lebih lanjut, hingga fasilitas produksi yang dibutuhkan oleh Indonesia, untuk bisa memboyong teknologi dan mulai memproduksi KF-21 Boramae di Indonesia, meskipun masih jauh, tapi setidaknya, Indonesia harus bisa mempersiapkan dari sekarang. Mau bagaimanapun, saat ini kita sudah bersepakat dan telah masuk di kerjasama KF-21 Boramae, dan pemerintah ke depannya wajib meneruskan proyek besar ini sampai tuntas, jangan sampai berbeda pemerintah, juga berbeda kebijakan. Itu tadi sedikit pembahasan kita mengenai pesawat tempur KF-21 Boramae kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.